Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, 16 September 2021, dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, sehingga pekabaran firman-Mu pada pagi hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita 16 September 2021 pada pagi hari ini dengan judul Bagaimana kita harus bekerja. Bagaimana kita harus bekerja. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sekali lagi 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dalam melakukan pekerjaan Kristus setiap hari untuk melakukan kehendaknya menjadi kesenangan, Kristus datang ke dunia kita untuk menghidupkan hukum Allah, untuk menjadi teladan kita dalam segala hal. Dia menempatkan dirinya di antara kursi belas kasihan dan sejumlah besar penyembah yang tidak berperasaan, yang penuh dengan pamer, kesombongan dan keangkuhan, dan oleh ajaran-ajaran kebenarannya yang mengesankan bersama dengan kesederhanaan. Dia menegaskan kepada orang banyak perlunya perbaktian rohani. Pelajarannya mengesankan, indah, dan berbobot penting, namun begitu sederhana sehingga seorang anak bisa memahaminya. Kebenaran yang dia sampaikan begitu dalam, sehingga guru yang paling bijaksana dan paling ulung tidak akan pernah bisa menguraikannya sampai selesai. Mereka yang bekerja seperti melihat yang tak terlihat akan selalu menjaga kesederhanaan, mengisi kata-kata yang paling sederhana dengan kuasa kebenaran paling tinggi. Orang-orang muda boleh menjadi kekuatan bagi Kristus jika mereka mau mempertahankan kesederhanaan mereka dan tidak berusaha menghadirkan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang aneh, tetapi mengajarkan ajaran Tuhan mereka. Namun menanamkan kebenaran yang paling sederhana dengan hal yang baru dan keistimewaan. Berarti merampas kuasa kebenaran itu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Penggunaan kata-kata yang panjang dan kefasihan yang melambung tidak penting untuk kesuksesan. Yang engkau butuhkan adalah pengalaman hidup dalam hal-hal Allah dan kesederhanaan dalam menyampaikan kasih Kristus kepada orang yang terhilang. Ketika hati dipenuhi dengan kasih Yesus, engkau akan mengungkapkannya kepada orang lain dan menjadi saksi bagi Kristus. Janganlah kita menyembunyikan Injil atau menutupi salib Kristus dengan mawar hias, dan dengan demikian menjadikan pemberitaan Injil tidak berpengaruh. Ungkapan yang benar dan jujur dari seorang putra atau putri Allah yang diucapkan dalam kesederhanaan alami memiliki kuasa untuk membuka kunci pintu ke hati yang sudah lama ditutup terhadap Kristus dan kasih-Nya. Saudara, bagaimana kita harus bekerja? Bekerja di sini haruslah dengan kesederhanaan. Pengalaman kita dengan Allah, pengalaman bagaimana Allah menolong kita, memberkati kita, itulah yang akan menjadi sebuah dorongan kepada orang lain yang akan dimenangkan bagi Kristus. Jadi saudara,
Bekerja bagi Allah adalah bagaimana pengalaman dengan Allah itulah yang akan menolong kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Kesaksian kita bukan oleh karena diri kita, tetapi oleh karena Allah memenangkan kehidupan kita, itulah yang kita ceritakan, kita saksikan kepada orang lain. Cara untuk supaya kesaksian kita menjadi kudus, kesaksian kita menjadi berfaedah adalah bagaimana kasih Allah lah yang kita tonjolkan dalam pemberitaan kepada orang lain di sekitar kita. Hari ini saudara, kalau kita melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, kita menjalani kehidupan kita, baiklah kiranya selalu Allah lah yang dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita hari ini jadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin dan pelihara kami sepanjang hari ini dalam semua tugas, tanggung jawab kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apabila ada hal yang kami hadapi dalam bentuk persoalan hidup, kiranya Allah tidak pernah meninggalkan kami dan selalu bersama dengan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.